Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 12 Juni 2025 saya menyapa saudara dari kantor pusat BRMC. Saya akan memberitakan pemberitaan rahasia firman, satu rahasia tentang Wahyu pasal yang keempat. Di sini saya akan mengambil tema pusat komando kegerakan kitab Wahyu. Saudara, apabila saya berkata tentang pusat komando kegerakan kitab Wahyu, saya bukan sedang membahas mengenai komando dari kekuatan militer, dari tentara, tetapi saya sedang menyampaikan tentang dari mana asal-usul perintah dari kegerakan kitab Wahyu yang saat ini kita jalani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak menyampaikan dari mana asal perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di akhir zaman, supaya bisa menemukan hakikat kekristenan akhir zaman, menemukan arah kekristenan akhir zaman. Berbicara tentang kitab Wahyu itu bukan juga berbicara masalah politik, ya. Ini saya garis bawahi, bukan berbicara masalah politik, tetapi berbicara bagaimana gereja Tuhan dan orang-orang percaya melangkah di akhir zaman, mempersiapkan diri untuk harpazo, untuk pengangkatan, atau paling tidak bisa diungsikan ketika masa antikris itu terjadi. Saudara, sebagai pemimpin besar kitab Wahyu, maka pemimpin kita adalah Tuhan Yesus Kristus dengan memakai hamba-hambanya yang hidup pada masa ini di akhir zaman, tentunya ketika kitab Wahyu digenapi. Saya menyampaikan hal ini supaya jemaat itu terhindar dari pengkultusan, pemberhalaan. Misalkan begini, saudaraku, pusat komando kegerakan kitab Wahyu ada di Yogyakarta, tepatnya di jalan, mungkin di tempat saya di Kulon Progo. Keliru, saudaraku. Pusat komando kegerakan kitab Wahyu di Yogyakarta, mungkin di jalan R.E. Marta Dinata. Keliru, saudaraku. Atau mungkin ada di Surabaya. Keliru. Karena pusat komando dari kegerakan kitab Wahyu adalah dari Bait Allah surgawi yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, berangkat dari ayat-ayat kitab suci yang tertulis di dalam kitab Wahyu dan dari pengalaman saya bersama Roh Kudus, maka saya perlu menyampaikan hal ini. Yang paling mudah dahulu, saudaraku, ini tentang saya dan pemberitaan kegerakan kitab Wahyu yang saya sampaikan. Dari saya dahulu yang paling mudah. Siapa yang menyuruh saya menyampaikan kitab Wahyu, bahkan hingga berani mengajak jemaat-jemaat itu ke Israel, membawa api Injil kembali ke Israel, bahkan menginjili bangsa Israel? Siapa yang menyuruh saya melakukan hal-hal sedemikian? Saudaraku, apakah saya disuruh oleh guru saya, almarhum? Tidak, saudaraku. Tidak. Apakah saya disuruh oleh para pendahulu gereja? Juga tidak, saudaraku. Tetapi panggilan hakikat dari ketika saya menyampaikan kitab Wahyu itu adalah pertemuan saya secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apakah yang menyuruh saya menyampaikan kitab Wahyu itu guru saya almarhum Romo Paulus? Tentu bukan. Tidak, saudaraku, bukan. Bukan beliau yang menyuruh saya menyampaikan kitab Wahyu. Apakah juga pendahulu-pendahulu gereja? Bukan juga. Atau bahkan mungkin arwah orang mati? Tidak, saudaraku.
Jadi saya menyampaikan kitab Wahyu ini merupakan satu perjalanan rohani yang berdasarkan kepada firman, di mana suatu ketika pernah saya saksikan di dalam pemberitaan saya dan direkam di YouTube saya ketika melihat wajah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyuruh saya menyampaikan pemberitaan tentang kitab Wahyu. Meskipun di dalam perjalanannya tidak saya pungkiri, saya pernah dididik oleh hamba Tuhan, oleh beberapa hamba Tuhan, sehingga saya mengerti firman Tuhan, mengerti Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kemudian sampai Perjanjian Baru. Saudaraku, itu tak lepas dari didikan para guru, para dosen saya. Saudaraku, tetapi ketika saya menyampaikan satu visi besar tentang penjangkauan bangsa Israel, tentang kegerakan yang harus kita kerjakan di akhir zaman, itu bukan karena perintah-perintah dari guru-guru saya yang sebagian besar sudah dipanggil Tuhan, ya. Bagaimana orang yang sudah meninggal memberikan perintah? Saudara, kan tentunya tidak. Saya melakukan kegerakan kitab Wahyu ini atas perintah Roh Kudus yang menyatakan diri, bahkan Tuhan Yesus yang menampakkan diri di depan saya sebagai imam besar agung. Tuhan yang tampil sebagai imam besar agung, itu yang memerintah saya menyampaikan kitab Wahyu, itu yang memerintah saya memberitakan Injil kembali kepada Israel, itu yang membuat saya berani. Penglihatan itu sudah puluhan tahun yang lalu, saudaraku. Bahkan kemarin saya diteguhkan lagi ketika saya berada di Israel, di Nazaret, ketika di hotel saya sendirian, saudaraku. Tuhan Yesus yang dahulu menampakkan diri itu kembali memperkuat, meneguhkan bahwa visi kegerakan kitab Wahyu, penjangkauan terhadap bangsa Israel, supaya Israel menerima Tuhan Yesus Kristus, itu adalah visi yang diberikan oleh Tuhan yang tampil sebagai imam besar. Saudara, jadi saya tegaskan lagi, yang menyuruh saya untuk memberitakan kitab Wahyu, saudaraku, bukan guru gembala saya yang sudah almarhum, para pendahulu dosen-dosen saya, bukan, saudaraku. Tetapi memang Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus pada saya. Meskipun dalam perjalanannya saya memang dididik oleh beberapa hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jadi saya tekankan ya, jadi bukan guru saya almarhum yang menyuruh saya. Beliau-beliau berjasa mendidik saya, tetapi hakikatnya adalah Tuhan yang menyuruh saya sesuai dengan pernyataan Tuhan secara pribadi. Karena sebelum saya dititipkan untuk belajar tentang kitab Wahyu kepada guru saya, kepada dosen-dosen saya, saudaraku, Tuhan sudah menyatakan diri kepada saya. Tuhan sudah membukakan dirinya kepada saya dan menyuruh saya dengan perintah-perintah yang sangat jelas. Bisa saudara lihat di dalam rekaman YouTube saya yang sudah lama, yang saya beri judul Wajah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang saya sampaikan perihal kegerakan kitab Wahyu ini bukan saya dapat dari arwah orang yang sudah almarhum, saudaraku. Juga bukan dari roh-roh lain, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing saya dan memberi kekuatan. Kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus dan visi Tuhan, bukan karena Tuhan yang menampakkan diri kepada saya, saudaraku, saya sudah lemah. Memberitakan kitab Wahyu, mengajak jemaat-jemaat untuk melakukan kegerakan kuda putih, ini pekerjaan yang susah. Kalau tidak diteguhkan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saya sudah ngelopro, saya sudah down. Tetapi karena saya diteguhkan oleh firman Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus sendiri, maka saya tetap maju menyampaikan pemberitaan bahwa Israel harus dijangkau sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Israel harus dimeteraikan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara,
Misalkan tentara-tentara di bumi, di dunia ini, mereka punya markas besar. Kemudian badan-badan organisasi dunia juga punya markas. Saudaraku, maka kegerakan rohani ini juga punya markas besar. Meskipun ini bukan markas politik, ini bukan markas tentara, memiliki satu markas besar. Nah, markas besar di dalam kitab Wahyu yang nanti akan menggerakkan hamba-hamba Tuhan, termasuk di dalamnya juga saya. Tuhan menyatakan diri secara langsung kepada saya, demikian juga nanti hamba-hamba Tuhan lain. Yang menjadi markas besar dari kegerakan kitab Wahyu itu bukan Jogja, bukan Solo, bukan Papua, saudaraku, tetapi adalah bait suci surgawi yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 4 nantinya, saudaraku. Nah, bait suci yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini merupakan markas di mana para hamba Tuhan itu mendapatkan perintah. Bahkan ketujuh bintang itu mendapatkan perintah dari sana. Meluncurnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, sangkakala 1, 2, 3, 4, 5 sampai ketujuh, cawan murka pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Itu semua perintah dari dalam bait suci Allah. Saudaraku, jadi markas komando dari kegerakan kitab Wahyu adalah dari bait suci surgawi yang didirikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bentuknya, wujudnya seperti apa? Saudaraku, nanti kita akan lihat. Sebelumnya kita akan membaca dahulu Yohanes pasal 2, Injil Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22, dibaca Pak Nendra. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Amin. Jadi bait Allah yang jasmani ini bukan pusat komando dari kegerakan akhir zaman, bukan pusat komando dari kegerakan kitab Wahyu. Bahkan di sana tertulis nanti di Matius pasal 24 ayat yang ke-15, itu bait suci yang lahiriah yang dikatakan Tuhan Yesus rombak bait Allah ini suatu saat kelak di akhir zaman akan menjadi tempat duduknya antikris. Pendurhaka itu akan menyatakan diri sebagai Allah dan duduk di bait Allah. Pembinasa keji itu akan berdiri di bait suci. Matius pasal 24 ayat yang ke-15 itu disebut seperti itu. Nah, jadi pusat komando dari kegerakan kitab Wahyu itu bukan di Jogja, bukan di Surabaya, bukan di Israel bahkan, saudaraku. Bukan di Mojokerto, bukan di Jakarta, saudaraku. Pusat komando kegerakan kitab Wahyu itu dari dalam bait suci yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak bermarkas di bait Allah jasmani, tetapi di dalam bait Allah rohani yang mulai didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sejak Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 22 tadi. Kita akan lanjut sekarang ayat 20, Pak Nendra. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Terus? Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Saudaraku, jadi dari sini kemudian ada perpecahan paham antara orang-orang Yahudi dan Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi tetap mempertahankan bahwa pusat komando dari acara-acara spiritual itu adalah bait Allah jasmani. Nah, ketika bait Allah itu hancur pada tahun 71 Masehi,
Selanjutnya, orang Yahudi, orang-orang tertentu, orang-orang Israel juga ingin membangun kuil ketiga, bait Allah ketiga. Nah, saudara, Tuhan tidak ingin membangun kuil yang ketiga ini, tetapi Tuhan ingin membangun bait Allah rohani, tubuhnya sendiri. Siapa itu? Saudara dan saya, yang menjadi bait Allah rohani. Nah, nanti bait Allah rohani itu digambar di dalam Wahyu pasal yang keempat. Saudaraku, ayat 22 diulangi. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Jadi yang merupakan pusat komando dari kegerakan kitab Wahyu adalah bait Allah yang didirikan oleh Tuhan Yesus, yang disebut pula tubuh Kristus. Bait Allah rohani yang didirikan Tuhan Yesus itu yang merupakan pusat komando dari kegerakan akhir zaman. Makanya bisa menggerakkan hamba Tuhan dari Jogja, bisa menggerakkan hamba Tuhan dari Papua, bisa menggerakkan hamba Tuhan dari Amerika, bisa menggerakkan hamba Tuhan dari berbagai penjuru bumi, bisa, karena kegerakan akhir zaman ini pusat komandonya itu ada di dalam bait Allah rohani yang didirikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bentuknya seperti apa? Kita akan melihat di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11, dibaca Pak Nendra. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Terus, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Iya, duduk seseorang. Terus, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Terus, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, perhatikan ini. Di pusat komando itu ada 24 tahta juga. Saudaraku, selain ada tahta Tuhan Yesus Kristus, ada 24 tahta. Nanti saya terangkan ya. Ayo dilanjut. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Terus, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Terus, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Terus, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Saudaraku, jadi yang ada di dalam pusat komando kegerakan kitab Wahyu, yang ada di dalam bait suci yang didirikan oleh Tuhan Yesus, itu apa saja, saudaraku? Ini saya
rangkum di dalam garis besarnya saja ya saudaraku. Sekalipun nanti ada banyak hal yang belum saya terangkan. Yang pertama, saudaraku, di dalam bait suci yang didirikan Tuhan Yesus Kristus, yang mana Tuhan ketika mendirikan itu, dia memerintahkan, rombak bait Allah ini, dan aku akan mendirikannya di dalam 3 hari. Yang didirikan Tuhan Yesus, bait Allah, yang merupakan pusat komando dari kegerakan Kitab Wahyu. Yang pertama, yang di dalamnya itu adalah Dia yang duduk di tahta. Wahyu pasal 4 ayat yang kedua. Ini Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua, yang jelas nyata ada di dalam pusat komando dari kegerakan Kitab Wahyu, itu adalah 24 tahta dan 24 tua-tua yang berpakaian putih, kemudian memakai mahkota emas. Ini pada ayat 4 disebut tua-tua. Ini menunjuk kepada manusia ya saudaraku, orang-orang pilihan yang pada akhirnya menunjuk kepada 12 rasul kegerakan hujan awal, murid Tuhan Yesus, dan 12 rasul dari kegerakan hujan akhir. Nanti pembukaannya akan saya sampaikan. Saudaraku, selain 24 tahta dan 24 tua-tua, maka di dalam pusat komando tadi, di dalam bait Allah rohani tadi, juga ada 7 obor yang menyala-nyala, yang menunjuk kepada 7 roh Allah. Selain itu juga menunjuk kepada 7 bintang, 7 hamba Tuhan yang nanti akan memberi petunjuk tentang harpaso, lahirnya anak laki-laki di Wahyu pasal yang ke-12. Dulu yang memberi petunjuk arah kelahiran Tuhan Yesus, bintang Bethlehem. Di akhir zaman yang memberi petunjuk kepada lahirnya anak laki-laki, orang-orang sempurna yang diangkat harpaso, itu nanti 7 bintang. Nah, di dalam Wahyu pasal 4 ini disebut 7 obor yang menyala-nyala. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan roh Allah, disebut juga bahkan sebagai 7 roh Allah ya. Kemudian yang keempat, ini 4 makhluk. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ke-7, di mana makhluk pertama seperti singa, makhluk kedua seperti anak lembu, makhluk ketiga mukanya seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang tampil di dalam keempat Injil sebagai Raja. Ini yang digambarkan seperti singa. Kemudian sebagai hamba, ini yang digambarkan seperti anak lembu. Kemudian sebagai anak manusia, itu yang digambarkan sebagai muka manusia. Dan sebagai anak Allah, ini yang digambarkan sebagai seperti burung nasar yang sedang terbang. Di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Itu menunjuk kepada 4 Injil juga, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara, saya secara khusus ini akan menerangkan mengenai 24 tua-tua yang tadi saya sebut, dan ini merupakan satu pembukaan rahasia firman ya. 24 tua-tua itu siapa mereka, saudaraku? Mereka adalah yang pertama 12 rasul kegerakan hujan awal. Ini murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua 12 rasul kegerakan hujan akhir. Ini hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepada mereka dasar-dasar pengajaran, misalkan peta zaman, kemudian tabernakel. Ya saudaraku, ada di antara para hamba Tuhan ini yang sudah meninggal dunia, saudaraku, dan ada pula dari 12 rasul akhir zaman ini yang masih hidup, saudaraku, saat ini. Saudara, kemudian 24 tua-tua ini ternyata menunjuk kepada 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. 24 rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, asal usul 24 tua-tua
kita akan membaca dahulu di dalam kitab Imamat ya. Karena ini bersesuaian dengan meja roti sajian. Rasul-rasul itu kan tugasnya memberikan satu pengajaran, memberikan satu roti sajian kepada jemaat-jemaat, dasar-dasar pengajaran. Saudaraku, kita akan membaca mengenai roti sajian Imamat pasal 24 ayat 5 sampai 9. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Roti sajian. Ya, roti sajian. Terus Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Terus Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Terus Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Terus Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Terus Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. amin. Jadi roti sajian di meja roti sajian di dalam bait suci Allah, di ruang kudus tepatnya. Saudaraku, itu terdiri dari 2 susun. Dan setiap susun itu ada 6 roti. Jadi ada 12 roti ya. Dan setiap roti itu dibuat dari 2/10 eva. Saudaraku, nah, menurut Keluaran pasal 16 ayat 16, 1 takaran 1 eva atau 1 gomer itu jatah untuk 1 orang. Jadi kalau ada 12 roti, di mana setiap roti itu dibuat dari 2/10 eva. 12 roti, setiap roti dibuat dari 2/10 eva. Artinya ini merupakan bagian dari 24 orang, saudara, karena bagian 1 orang itu 1/10 eva. Saudaraku, oleh karena itu kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 4 yang menduduki posisi, kalau di dalam kerajaan Tuhan itu menduduki posisi layaknya meja roti sajian, 12 rasul yang menyajikan firman itu, saudaraku, maka kemudian ada 24 tua-tua. Saudaraku, karena ini sudah merupakan satu pembukaan rahasia firman dari Imamat pasal 24 ayat yang kelima. Jadi setiap roti bundar itu dibuat dari 2/10 eva. Padahal menurut aturan Keluaran 16 ayat 16, saudaraku, 1/10 eva itulah bagian 1 orang. Jadi kalau 2/10 eva itu bagian 2 orang. Nah, ada 12 roti, masing-masing roti terbuat dari 2/10 eva. Saudaraku, artinya apa? 24 tahta ini menunjuk kepada orang-orang yang sebetulnya berposisi sebagai rasul-rasul Kristus, yaitu 12 rasul kegerakan hujan awal, murid Tuhan Yesus, kemudian 12 rasul kegerakan hujan akhir, ini murid Roh Kudus, saudaraku, yang murid Tuhan Yesus juga, saudaraku, dan mereka menempati posisi laksana roti-roti sajian di dalam bait suci Allah. Rasul-rasul itu tugasnya memberikan dasar-dasar pengajaran, saudaraku. Jadi 2/10 eva kali 12 tadi, saudaraku, makanya menjadi jatah untuk 24 orang. Ya, saudaraku, yuk kita akan membaca menurut Keluaran 16 ayat 16, 1 takaran 1 eva atau 1 gomer itu jatah untuk 1 orang.
satu gomer itu sama dengan 1/10 eva, maksud saya. Jadi satu gomer itu sama dengan 1/10 eva, ya. Kita akan membaca Keluaran 16 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 36 langsung. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Ya, 1/10 eva itu ternyata adalah jatah untuk satu orang. Dikatakan dalam ayat ini, dalam Keluaran 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Jadi kalau jumlah keluarganya itu banyak, ya mengambilnya lebih banyak. Tetapi setiap orang itu ada jatahnya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang. Nah, kalau anggota kemah, anggota rumahnya itu banyak, ya dia mengambilnya banyak. Tetapi satu orang itu jatahnya satu gomer. Satu gomer itu sama dengan, dikatakan dalam ayat yang ke-36, sama dengan 1/10 eva. Jadi kalau hitungan sekarang, saudaraku, 1/10 eva itu kurang lebih sekarang setara dengan 3,6 liter, ya. Nah, pada waktu itu, pada zaman bangsa Israel menerima mana dari surga itu, ukurannya bukan kilogram, bukan beratnya, tetapi dari volumenya, 3,5 liter. Demikian pula ketika tepung terbaik itu dijadikan sebagai roti, diukur juga bukan dari beratnya, saudara. Karena kalau tepung terbaik itu sudah pasti memiliki ukuran berat yang pastilah, begitu saudaraku. Jadi yang menjadi ukuran di sini adalah volumenya, 3,5 liter. Jadi 1/10 eva itu kurang lebih sekarang itu sekitar 3,5 liter, saudaraku. Jadi roti sajian itu besar, ya saudaraku, di bait Allah itu yang disajikan di dalam meja roti sajian dibuat dari 2/10 eva. Itu artinya sama dengan 7,2 liter gandum terbaik. Itu kan gede, saudaraku. Satu roti yang gede banget loh, saudaraku. Nah, kalau saudara ke Israel makan namanya roti, itu rotinya memang gede-gede, saudaraku. Mungkin satu piring yang agak kecil, ya, itu sudah gede. Kalau ukuran orang Indonesia itu roti-roti di sana gede-gede. Nah, ini gede lagi. Satu roti sajian di bait suci Allah itu dibuat dari sekitar 7,2 liter tepung terbaik. Gede, ini gede banget, saudaraku. Dan itu merupakan jatah untuk 2 orang akhirnya, saudaraku. Di dalam nubuatan ini terbukalah tentang rahasia 24 tua-tua. Mereka adalah para rasul kegerakan hujan awal yang tugasnya memberikan roti-roti terbaik, dasar-dasar pengajaran, dan mereka juga adalah 12 rasul kegerakan hujan akhir yang tugasnya juga memberikan dasar-dasar pengajaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi 1/10 eva itu kurang lebih ukurannya sekarang adalah 3,6 liter. Mana terbaik ataupun tepung terbaik biasa diukur menggunakan volume, bukan ukuran berat. Saudaraku, ini kebiasaan di sana. Kemudian saya akan mengulas keterlibatan 24 rasul itu di dalam kitab Wahyu. Saudaraku, saya akan sebut tadi 24 rasul tersebut yang kegerakan hujan awal tentunya sudah meninggal dunia semua. Saudara, kemudian yang 12 rasul hujan akhir ini ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang masih hidup, yang sekarang ini memberitakan tentang akhir zaman juga. Mereka memiliki dasar-dasar pengajaran
yang harus dipegang oleh hamba-hamba Tuhan untuk mengarah kepada kesempurnaan di akhir zaman. Nah, saudara, saya akan menyampaikan keterlibatan 12 rasul di dalam kitab Wahyu. Saudaraku, 12 rasul, keterlibatan 24 rasul di dalam kitab Wahyu. 12 rasul yang merupakan rasul kegerakan hujan awal, murid-murid Tuhan Yesus, tentu sudah meninggal dunia. Sementara 12 rasul hujan akhir, saya katakan ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup saat ini. Bahkan untuk menyempurnakan pengetahuan pada gereja Tuhan di akhir zaman, jabatan ke-12 rasul ini mesti ada, saudaraku. Dan ini menggenapi dari bait Allah yang didirikan oleh Tuhan Yesus tadi, yang merupakan pusat komando dari kegerakan kitab Wahyu, berasal dari dalam bait suci Allah itu, saudaraku. Nah, sekarang yang kemudian patut saudara perhatikan, apakah boleh minta petunjuk kepada rasul-rasul yang sudah meninggal? Saudaraku, ini saudara patut waspada, patut berhati-hati. Apakah boleh minta petunjuk kepada rasul-rasul yang sudah meninggal? Kalau melalui tulisannya, saudaraku, Rasul Paulus tuh nulisnya banyak ya, saudaraku. Kemudian Petrus juga banyak, Yakobus, Petrus, Yohanes itu banyak, saudaraku. Jadi apakah boleh meminta petunjuk kepada rasul-rasul yang sudah meninggal, saudaraku? Kalau melalui tulisannya yang berwujud 4 Injil, kemudian Wahyu sampai kitab Wahyu, tentu boleh, saudaraku. Tetapi kepada roh orang yang sudah meninggal tentulah tidak boleh. Karena firman Tuhan itu konsisten. Sejak kitab Nabi Musa itu ditulis sampai berulang-ulang, lebih dari 5 kali. Meminta petunjuk kepada orang yang sudah meninggal itu tidak boleh, dan itu kekejian bagi Tuhan. Meskipun itu bertanya kepada roh-rohnya orang-orang kudus. Bahkan lebih spesifik lagi, saya ini mempersempit pembahasan, apakah boleh meminta petunjuk kepada rasul-rasul yang sudah meninggal? Nah, saya beritahu saudara, kalau melalui tulisannya dari kitab-kitab perjanjian baru, itu kan hasil karya para rasul, saudaraku, saudara boleh. Tetapi kalau saudara meminta petunjuk kepada rohnya, Rasul Paulus misalkan, saudara minta petunjuk, suruh datangin arwah atau rohnya Rasul Paulus, ini nggak boleh loh, saudaraku. Rasul Petrus, nggak boleh, saudaraku. Tidak boleh meminta petunjuk kepada roh orang yang sudah meninggal, saudaraku. Tidak boleh. Sebab minta petunjuk kepada orang yang sudah mati, itu kekejian bagi Tuhan. Ini berulang-ulang ditulis di dalam kitab suci, ya saudaraku. Karena membuat Roh Kudus itu cemburu, saudaraku. Ada Roh Kudus, kenapa tanya kepada roh orang yang sudah meninggal? Meskipun itu rohnya, arwahnya orang kudus, nggak boleh, saudaraku. Tuhan sudah memberikan kepada kita penolong, penghibur, namanya Roh Kudus, itu yang akan memimpin kita kepada segala kesempurnaan di akhir zaman. Jadi meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati, meskipun itu rasul, meskipun itu nabi, saudaraku, itu sesuatu yang tidak benar, saudaraku. Menurut Alkitab kita akan baca Yesaya pasal 8, kitab Nabi Yesaya pasal 8, beberapa pasal saya akan sajikan kali ini. Yesaya pasal 8 ayat 19 dan 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ya, amin, saudaraku.
Di sini dikatakan, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukanlah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Meskipun yang mati itu para nabi, orang-orang kudus, kalau kita bertanya kepada arwah orang yang sudah mati, itu tidak baik, tidak diperbolehkan. Ya, kalau dilanggar itu boleh, tetapi itu tidak diperbolehkan oleh Alkitab, saudaraku. Nanti ada dasarnya, saudaraku. Ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ya, bagi orang-orang yang minta petunjuk kepada arwah orang mati, meskipun itu roh arwahnya orang kudus, maka bagi orang itu tidak terbit fajar. Artinya apa? Janji Tuhan tidak akan digenapi melalui orang itu, saudaraku. Tidak terbit fajar artinya apa ya? Hidupnya akan gelap. Kita akan baca lagi di dalam Ulangan, dan ini banyak banget ya, saudaraku, ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita tidak boleh meminta petunjuk kepada roh arwah orang yang sudah meninggal, ya, meskipun yang sudah meninggal itu orang kudus. Makanya dari dulu para nabi, orang-orang kudus itu nggak pernah minta petunjuk kepada misalkan mendatangkan rohnya Abraham gitu, nggak bisa, nggak pernah ya. Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yakub minta petunjuk mendatangkan rohnya Abraham, nggak pernah, saudaraku. Tetapi roh Tuhan yang memberi petunjuk. Jadi dari dulu tuh begitu, meskipun itu rohnya Abraham, rohnya Ishak, rohnya Yakub, saudaraku, itu kita tidak boleh minta petunjuk kepada mereka karena ada Roh Kudus yang disediakan oleh Tuhan. Ulangan pasal 18 ayat 11 sampai 12. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Amin. Ini sanksi selanjutnya bagi orang-orang yang suka bertanya kepada arwah, kepada roh orang yang sudah meninggal, ya. Sanksinya itu mereka itu dihalau dari hadapanmu, artinya kena gusur, bahasa Indonesianya seperti itu. Kembali pada topik semula tentang 24 tua-tua dan kiprahnya di dalam kitab Wahyu. Saudaraku, saya akan mengupas ini lebih detail supaya saudara ngerti. Meskipun itu 24 tua-tua, saudaraku, mereka itu punya etika. Mereka punya satu kode etik surgawi yang tidak mereka langgar. Saudaraku, 24 tua-tua yang adalah 12 rasul kegerakan hujan awal itu sudah meninggal semua, dan 12 rasul kegerakan hujan akhir, saudaraku, mereka memiliki kode etik. 24 tua-tua itu dalam aktivitasnya dalam kitab Wahyu sangat membatasi diri. Jadi sangat membatasi diri. Yang kiprahnya betul-betul menjadi pelaksana di lapangan itu adalah 7 bintang. Itu mulai kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan pengangkatan 7 bintang, 7 hamba Tuhan ini memang kiprahnya nyata. Mereka hamba-hamba Tuhan yang masih hidup. Tetapi, saudaraku, 24 tua-tua di dalam aktivitasnya di dalam kitab Wahyu itu sangat membatasi diri dalam kode etik surgawi. Mereka bukan roh gentayangan, saudaraku. Jadi kalau ada rohnya Rasul Paulus, rohnya Rasul Petrus, rohnya Yakobus, itu bukan roh gentayangan yang mau masuk sembarangan ke badan orang. Enggak, saudaraku. Enggak mau, saudaraku. Jadi rohnya orang-orang kudus itu enggak mau misalkan masuk di dalam badannya siapa gitu, enggak mau.
Saudara, itu kode etik surgawi. Jadi 24 tua-tua yang itu merupakan gambaran, merupakan pernyataan dari 24 rasul, 12 rasul ke gerakan hujan awal dan 12 rasul ke gerakan hujan akhir. Mereka membatasi diri di dalam kiprahnya di kitab Wahyu. Mereka punya etika, mereka bukan roh gentayangan yang enak saja, yang diperbolehkan merasuk tubuh orang. Saudaraku, tidak. Mereka sudah punya etika. Nggak mau mereka masuk ke tubuhnya orang, merasuk, apalagi membuat orang kesurupan. Itu mereka nggak mau, saudaraku. Mereka di dalam kitab Wahyu, aktivitasnya adalah memuji, menyembah, memuliakan Allah. Ada kalanya juga berkata-kata juga. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 4, kitab Wahyu pasal 5 ayat 8, kitab Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 14. Itu kiprah ke-24 tua-tua itu sangat etis. Bukan merasuki orang, saudaraku. Wahyu 19 ayat 4 itu juga kiprahnya 24 tua-tua. Mereka ngapain di pusat komando kegerakan kitab Wahyu itu? Saudaraku, mereka ngapain? Saudaraku, mereka memiliki etika. Sekarang kita akan teliti, saudaraku, apakah Rasul Yohanes itu minta petunjuk kepada 24 tua-tua? Ya, ini kita akan langsung saja. Ini ayat yang sangat luar biasa. Saya sengaja menyingkap ini supaya saudara ngerti. Meskipun itu 24 tua-tua dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes itu nggak nanya loh sama dia, saudaraku. Nah, ada rahasia besar nanti. Wahyu pasal yang kelima, ayat 4 sampai 5. Coba dibaca. Wahyu pasal 5 ayat 4 sampai 5. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu, dan membuka ketujuh meterainya. Amin. Sudah perhatikan. Di ayat ini Rasul Yohanes itu nggak nanya loh, saudaraku. Tidak meminta petunjuk kepada 24 tua-tua itu. Saudara, karena Rasul Yohanes itu sebetulnya ngerti 24 tua-tua itu kawannya sendiri. Saudaraku, temannya sendiri 24 tua-tua itu, saudaraku. Rasul Yohanes nggak nanya. Rasul Yohanes cuma menangis. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ujuk-ujuk ada yang ngomong sendiri, saudaraku. Rasul Yohanes nggak nanya, nggak minta petunjuk kepada kawannya yang adalah 24 rasul itu. Saudaraku, nggak nanya Rasul Yohanes. Saudaraku, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Nah, ini memang disamarkan, ya. Sebetulnya ini temannya Rasul Yohanes sendiri, tapi disamarkan. Karena waktu itu ya belum waktunya untuk dibukakan. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Rasul Yohanes tidak bertanya kepada roh 24 tua-tua, kepada 24 tua-tua itu, karena 24 tua-tua itu sebenarnya kawan Rasul Yohanes sendiri yang kalimatnya disamarkan. Saudaraku, 24 tua-tua itu Rasul Kristus seperti halnya Rasul Yohanes. Maka Rasul Yohanes ini tidak bertanya, malah terkesan cuek. Coba saudara baca ayat misalkan ayat yang atasnya atau bawahnya, itu Rasul Yohanes malah kelihatan cuek kepada 24 tua-tua itu, meskipun hormat juga karena sesama mereka Rasul Kristus. Saudara yang menghormati. Kalau di pasal 7 nanti Rasul Yohanes itu menyebut Tuhan, ya saudaraku.
Tapi Rasul Yohanes di sana juga nggak nanya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Rasul Yohanes tidak bertanya kepada 24 tua-tua. Saudaraku, karena 24 tua-tua itu sebenarnya kawannya sendiri yang kalimatnya disamarkan. 24 tua-tua itu Rasul Kristus, seperti Rasul Yohanes juga. Makanya Rasul Yohanes nggak nanya, cuma nangis. Terus saudaraku, ini bahasanya gitu, ada kawan yang meneguhkan, jangan engkau menangis, saudaraku. Ya Rasul Yohanes ini di bawahnya cuek, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, kalau kita kemudian teliti lebih lanjut di dalam kitab Wahyu, pasal 7 ayat 13 sampai 14, itu interaksi antara Rasul Yohanes dengan 24 tua-tua dengan kawannya, saudaraku. Kita teliti lebih lanjut di dalam Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 14. Rasul Yohanes sekali lagi di sini tidak bertanya kepada salah satu dari 24 tua-tua itu, malah tua-tua itu bertanya pada Rasul Yohanes. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Ini kawan mereka itu sebetulnya, saudaraku. Coba dibaca Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Amin, saudaraku. Jadi, dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, ini bertanya sebetulnya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Saudaraku, Rasul Yohanes nggak nanya loh, saudaraku, ini sama mereka, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Amin, saudaraku. Jadi ini di dalam kitab Wahyu itu sebetulnya ada guyonan juga. Ini sesama rasul, saudaraku, yang dikemas di dalam bahasa apokalipsis, ya saudaraku. Jadi, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan di manakah dan dari manakah mereka datang? Ini temannya Rasul Yohanes sendiri. Rasul Yohanes jawabnya apa, saudaraku? Rasul Yohanes malah ditanya loh, saudaraku, ini posisinya. Bukan Rasul Yohanes minta petunjuk kepada dia. Tidak, saudaraku. Kata Rasul Yohanes, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Artinya apa, saudaraku? Ya, kalau saya punya teman, saudaraku, sahabat, mungkin tingkat kuliahnya sama, tanya sesuatu hal yang kita sama-sama mengerti, saudaraku, ini bercanda mereka itu, saudaraku. Itu siapa ya? Allah, itu orang ngerti gitu. Rasul Yohanes bahasanya gitu, saudaraku, ini. Dalam bahasa Jawanya begitu. Kan Tuhan sudah ngerti sendiri, kan kamu sudah tahu sendiri. Makanya dilanjut, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi interaksinya ini ya, di dalam Wahyu pasal yang kelima, tadi ayat yang keempat sampai kelima, Rasul Yohanes nggak tanya, saudaraku. Kemudian di dalam Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 14 ini juga berinteraksi, tapi Rasul Yohanes juga nggak nanya, nggak minta petunjuk. Nah, ini kawannya sendiri, habis ngerti toh, tidak tekok barang gitu, saudaraku. Ini bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Nah, kalau tidak boleh bertanya kepada arwah orang yang sudah meninggal, saudaraku, lalu siapakah yang boleh dimintai petunjuk akurat di dalam kegerakan kitab Wahyu? Saya beritahu saudara, yang pertama, Tuhan Yesus Kristus. Bertanyalah pada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, yang boleh saudara bertanya, itu kepada Roh Kudus. Boleh saudara bertanya. Kemudian yang ketiga, kepada siapa saudara boleh bertanya tentang arah kegerakan kitab Wahyu? Kepada malaikat kudus. Boleh,
Saudara bertanya pada malaikat Tuhan. Kemudian kepada siapa saudara boleh bertanya tentang kitab Wahyu? Kepada hamba Tuhan yang masih hidup, yang melayani jemaat di akhir zaman, dan hamba Tuhan tersebut diurapi Tuhan. Saudara boleh bertanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para nabi, para rasul terdahulu itu kalau kita ingin mendapatkan petunjuknya ya kita baca surat-suratnya, saudaraku. Kemudian kalau kita ingin mengerti makna atau bukan tafsir ya, tapi makna dari apa yang ditulis oleh para nabi, para rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus, maka kita harus mengartikannya dengan bimbingan Roh Kudus, saudaraku. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari para nabi, para rasul terdahulu, cukup baca surat-suratnya. Nabi Daniel, saudara ingin dapat petunjuk ya baca kitab Nabi Daniel. Lengkap gitu, saudaraku. Jangan saudara memanggil arwah Nabi Daniel. Nabi Samuel, saudara nggak perlu tanya seperti Saul mendatangkan arwahnya Samuel, saudaraku. Cukup saudara membaca kitab-kitab saudaraku pada saat itu, saudaraku. Jadi saudaraku, para nabi, para rasul terdahulu, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk mengenai orang-orang tersebut, kita baca surat-suratnya. Karena untuk meminta petunjuk kepada mereka yang sudah meninggal dan mereka ada, meskipun mereka ada di Firdaus ya, meskipun mereka ada di markas besar dari kegerakan kitab Wahyu, itu tetap aja nggak boleh, karena Tuhan itu konsisten, saudaraku. 5 ayat lebih yang melarang meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati, lebih, bahkan banyak lagi, saudaraku. Kenapa toh kok orang dilarang, saudaraku? Kenapa dilarang meminta petunjuk kepada arwah? Itu karena kalau meminta petunjuk kepada roh orang yang sudah meninggal, meskipun orang suci, itu rawan dipalsukan oleh setan. Seperti yang terjadi ketika Saul meminta petunjuk kepada arwah Samuel. Sebagian petunjuknya itu benar, saudaraku. Sebagian benar, saudaraku. Tetapi ada bagian yang salah dan itu fatal. Jadi meminta petunjuk kepada arwah itu mengarah kepada nanti pengkultusan kepada Samuel, kepada orang yang kita panggil arwahnya. Arahnya jadi ke sana, saudaraku. Maka memanggil atau meminta petunjuk kepada roh orang yang sudah mati itu tidak diperbolehkan oleh Alkitab, karena itu rawan dengan pengkultusan, itu rawan diselewengkan oleh kuasa kegelapan. Seperti ketika Saul minta petunjuk kepada arwahnya Samuel, saudaraku. Jadi meminta petunjuk kepada arwah itu mengarah kepada pengkultusan dan mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Yuk kita baca dengan cepat saja 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 ayat 13 sampai 19. Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Ya, ilahi muncul dari dalam bumi. Nah, kita tahu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 muncul dari dalam bumi itu nabi palsu, saudaraku. Terus Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Nah, ini Samuel yang dipalsukan oleh kuasa kegelapan, saya yakin, karena petunjuknya nggak akurat, saudaraku. Ada mungkin 75% yang akurat, tetapi yang belakangan, yang paling penting justru tidak akurat, saudaraku, meleset. Coba dibaca terus. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku,
dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Nah, perhatikan, yang diberitahukan oleh roh yang menyamar sebagai orang yang sudah mati, dalam hal ini Samuel, sebagian besar memang benar, tetapi akhirnya yang sangat penting justru enggak, saudaraku. Terus dibaca. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu?" Nah, ini juga ngerti, kuasa kegelapan itu udah ngerti. Tuhan sudah undur dari Saul, kuasa kegelapan ngerti. Terus, Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Terus, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. nah, Itu sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. jadi seolah-olah juga ngerti banget gitu loh, saudaraku. Ada yang benar, saudaraku. Terus, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. amin. Jadi yang ke-19 ini keliru, saudaraku. Besok dikatakan dalam ayat ini, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah bersama-sama dengan daku. Itu sudah keliru, saudaraku. Kelirunya banyak. Saudara, saya itu juga bukan sering ya, dalam tahap-tahap awal pelayanan saya pernah ditemui oleh arwah orang mati seperti itu, pernah. Tapi saya memohon hikmat pada Tuhan. Kadang itu menyerupai orang tua saya, almarhum bapak saya begitu, saudaraku, datang memberikan satu semacam mengajari sesuatu lah. Tapi ada yang nggak benar, saya ngerti. Dan kadang saudaraku, saya malah bertentangan dengan hal itu karena memang itu nggak benar, saudaraku. Bukan hanya kuasa kegelapan itu nyamar sebagai orang tua saya yang katanya itu orang tua saya, saudaraku. Kemudian menemui saya, bilang ini itu, saudaraku. Bahkan juga yang saya anggap sebagai hamba Tuhan terdahulu, itu ada, saudaraku, yang kemudian menampakkan diri, dan saya yakin itu bukan beliau, itu kuasa kegelapan yang menyamar sebagai orang tersebut, memberikan petunjuk, tik, beberapa benar, saudaraku. Tetapi ada hal tertentu yang membuat salah fatal, saudaraku. Dan ini sudah saya simak berulang-ulang. Kalau ada orang-orang mati, meskipun itu dari keluarga saya, meskipun itu dari para pendahulu saya, dari hamba-hamba Tuhan yang meninggal, dan kemudian kuasa kegelapan memalsukan hamba Tuhan yang sudah meninggal itu, seolah-olah dia muncul, memberitahu, memberi petunjuk kepada saya, saudaraku. Ada beberapa hal yang keliru, memang keliru, betul-betul kalau dituruti keliru loh, saudaraku. Nah, makanya dari sini saya betul-betul ngerti Tuhan itu memiliki etika yang sangat luar biasa sejak zaman dahulu. Makanya bertanya kepada arwah orang mati, meskipun itu arwahnya orang kudus, saudaraku, itu enggak betul. Dan di dalam kitab Wahyu tadi, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-5 ayat 4 dan ke-5 tadi, juga di dalam kitab Wahyu pasal 7, Rasul Yohanes enggak nanya sama 24 tua-tua itu, saudaraku, di mana saya yakin 24 tua-tua itu sebagian besar sudah meninggal dunia, saudaraku, meskipun mereka berposisi dari dalam bait suci yang didirikan oleh Tuhan di dalam markas besar kegerakan kitab Wahyu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi
karena begitu berbahayanya bertanya kepada kuasa pada arwah orang mati, itu bisa dibolak-balik oleh iblis ya, saudaraku. Jadi iblis bisa menjadikan pengkultusan yang pertama. Jadi kan kalau kita punya tokoh ya, tokoh idola, dia bisa datang dalam bentuk arwah memberi petunjuk, itu jadi kita mengkultuskan dia, saudaraku. Malah nggak percaya dengan hamba Tuhan yang masih hidup, yang dipakai Roh Kudus, karena lebih percaya kepada rohnya pendeta yang sudah meninggal. Nah, saudaraku, ini berbahaya, pengkultusan. Makanya meminta petunjuk kepada arwah orang mati itu tidak diperkenankan oleh Alkitab, saudaraku. Selain itu juga menjadi satu pemberhalaan dan menjadi informasi yang keliru akhirnya, saudaraku. Akhirnya secara pelan-pelan mereka dibawa kepada kesesatan. Kuasa kegelapan itu bekerjanya seperti itu. Nah, kalau kita mencermati yang diberikan oleh Tuhan, maka yang diberi otoritas penuh untuk menjadi sumber petunjuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, di dalam kegerakan akhir zaman adalah Roh Kudus, saudaraku, yang digambarkan sebagai bintang-bintang, yang digambarkan sebagai 7 bintang, itu 7 hamba Tuhan yang nanti akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terus, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Terus, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. amin. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberi otoritas penuh untuk menjadi sumber petunjuk di dalam kegerakan kitab Wahyu adalah Roh Kudus, ketujuh roh Allah, saudaraku. Dan yang boleh saudara tanya itu siapa? Tadi sudah saya sampaikan, yang saudara itu boleh meminta petunjuk Tuhan Yesus Kristus, boleh. Saudara minta petunjuk Roh Kudus, boleh. Kemudian malaikat kudus, boleh. Hamba Tuhan yang masih hidup, yang melayani jemaat di akhir zaman, yang diurapi Tuhan, boleh juga. Tapi bertanya kepada arwah orang mati, jangan. Itu sejak kitab Kejadian sampai Wahyu nggak boleh. Bahkan Rasul Yohanes pun nggak bertanya kepada tua-tua di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 4 dan kelima, dalam Wahyu pasal 7 juga tadi, saudaraku, Rasul Yohanes tidak bertanya. Saudaraku, jadi demikian pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.